Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Sulistiawati Sinurat, NPM 1901 270075. Saya akan mempresentasikan hasil ujian saya semester lalu di mata kuliah Perbankan Internasional. Judul yang ingin saya presentasikan ialah peranan Bank Dunia terhadap privatisasi sektor air di Indonesia pada tahun 1998 sampai 2010. Dimulainya privatisasi air di Indonesia pada tahun 1998 atas inisiatif Bank Dunia yang menawarkan pinjaman. Pinjaman kembali diberikan Bank Dunia ketika Indonesia telah merevisi Undang-Undang Sumber Daya Air pada tahun 2004. Implementasi dari bantuan tersebut akan dilihat hingga tahun 2010 untuk dinilai perkembangannya. Privatisasi atau penjualan aset negara yang berkaitan dengan kepentingan publik sangat populer dilakukan guna efisiensi kinerja anggaran dalam negeri suatu negara. Privatisasi merupakan salah satu isu pokok dalam berbagai agenda liberalisasi ekonomi yang berlangsung di banyak negara. Hal ini diberikan erat dengan gagasan utama bahwa untuk mewujudkan liberalisasi ekonomi, maka harus dibuka kesempatan yang sama bagi aktor-aktor yang ada untuk melibatkan diri dalam aktivitas ekonomi. Indonesia membutuhkan adanya reformasi dan restrukturisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Ada sejumlah alasan mengapa reformasi dan restrukturisasi tersebut perlu dilakukan. Pertama, sektor air di Indonesia tidak mampu untuk memenuhi pertumbuhan dan berbagai tuntutan sebagai konsekuensi akibat meningkatnya populasi. Kedua, regulasi dan institusi yang mengatur sumber daya air yang ada saat ini sangat kompleks, tumpang tindih, dan tidak relevan terhadap berbagai kecenderungan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 mengenai pengairan serta sejumlah peraturan lainnya yang mengatur sektor air tidak lagi memadai sebagai instrumen hukum dalam mengatur sumber daya air yang perkembangan masalahnya sudah multidimensional. Menurut OECD, beberapa pencapaian harus diraih untuk mendapatkan layanan air yang berkesinambungan, yakni mengintegrasikan kebijakan-kebijakan sektoral dengan kepentingan lingkungan. Kedua, standar kualitas air tahap dasar. Yang ketiga, harga air harus mencerminkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keempat, peningkatan penggunaan air yang efisien. Kelima, pengembangan kebijakan manajemen permintaan serta pengurangan subsidi air untuk pertanian. Dalam memahami berbagai kompleksitas yang terjadi dalam kasus privatisasi air di Indonesia, hendaknya pengaruh rezim global seperti World Bank dan IMF terhadapnya perlu diperdalam. Krisis moneter pada tahun 1998 telah membawa Indonesia memasuki periode tanpa banyak pilihan alternatif. Hutang luar negeri Indonesia terus meningkat, utamanya untuk membiayai sektor publik. Performa sektor publik sangat rendah sehingga pemerintah harus menjualnya untuk mendapatkan dana cair dengan segera. Sektor air menjadi penting untuk diprivatisasi. Selain karena kinerjanya yang belum optimal, air bersih juga merupakan barang yang dibutuhkan oleh penduduk tanpa terkecuali. Implikasinya, berapapun harga yang ditetapkan, konsumen akan tetap membeli dan keuntungan akan cepat diraih. Sementara itu, pemerintah yang dianggap sebagai sumber efisiensi kinerja sektor air, sehingga perannya dikurangi hingga menjadi regulator dan legislator saja. Fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dan kerjasama yang dilakukan antar negara-negara dalam satu area, di mana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara yang terlibat di dalamnya. Berikut 3 peran dari organisasi internasional. Yang pertama, sebagai instrumen yang digunakan oleh anggota-anggotanya
untuk tujuan tertentu. Kedua, sebagai arena, forum, atau tempat kegiatan-kegiatan organisasi berlangsung. Yang ketiga, sebagai aktor yang independen dalam sistem internasional. Pelaksanaan privatisasi di berbagai negara dipandang sebagai penguatan pasar dalam struktur perekonomian negara tersebut. Privatisasi merupakan upaya mengembalikan aktivitas perekonomian kepada sektor swasta dengan memperkecil campur tangan pemerintah dalam perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya, penetapan privatisasi di berbagai negara ini tidak menuai hasil yang heterogen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pada negara-negara berkembang, fenomena ini diterapkan begitu saja tanpa melihat kekhususan atau keunikan yang terjadi pada masing-masing negara pada tingkat global. Adanya agenda privatisasi adalah sebagai desakan dari internasional, karena desakan ini merupakan upaya mengintegrasikan perekonomian domestik negara berkembang ke dalam sistem pasar global atau mengikuti kehendak negara-negara maju. Secara teknis, proses privatisasi yang dijalankan di Indonesia saat ini masih sangat mempertimbangkan aspek pendapatan atau income earning dari penjualan perusahaan publik tersebut. Jika privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, maka sebenarnya sumbangan privatisasi terhadap APBN sangat kecil dibandingkan dengan laba bank BUMN. Konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang juga masih mengalami pematangan demokrasi pada masanya juga signifikan untuk mendapat perhatian penting. Indonesia menyerahkan pelayanan publiknya pada mekanisme pasar. Pemerintah secara sukarela melakukan koalisi politik dengan lembaga keuangan internasional untuk melakukan reformasi sektor publik. Salah satunya ialah privatisasi air. Privatisasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kebijakan sumber daya air belum optimal yang ditandai dengan masih banyak daerah yang kekurangan air, sementara memiliki kapasitas air baku yang memadai. Kedua, kelemahan dalam sektor badan usaha pengelola sektor air di Indonesia yaitu PDAM. Ketidakmampuan PDAM mengelola manajemen yang baik tanpa memperhatikan aspek kesinambungan pengelolaan, maka upaya penanaman budaya air minum yang sehat dan hibah investasi pengadaan sarana prasarana air minum akan sia-sia saja jika tidak ada pembenahan terhadap badan pemerintah tersebut. Ketiga, kebutuhan penduduk akan air bersih yang semakin meningkat merupakan peluang emas dari bisnis yang menggiurkan bagi kapitalis dan investor asing. Rencana perbaikan pengelolaan sumber daya air Indonesia muncul pada akhir 1997. Ketika itu, sebuah tim kerja sektoral Bank Dunia menyimpulkan bahwa bank menawarkan kepada yaitu Watsal, pinjaman program ini menjadi bagian dari keseluruhan pinjaman untuk mereformasi kebijakan ekonomi makro Indonesia. Pemerintah Indonesia diharuskan untuk membuat peraturan perundangan baru di sektor sumber daya air untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974. Tentang pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor sumber daya air. Undang-Undang Sumber Daya Air atau SDA Nomor 7 Tahun 2004 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air yang baru. Dalam regulasi ini, salah satu yang mencuatkan kontroversi adalah tentang hak guna usaha air. Di mana hak ini dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Hal inilah yang memicu kontroversi tentang kemungkinan monopoli atau penguasaan air sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan mendasar manusia. Walaupun telah ada kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan air, namun peranan kelembagaan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam investasi sektor air minum di Indonesia belum optimal. Perlu dilakukan studi evaluasi lebih lanjut atas beberapa pola perjanjian kerjasama pemerintah swasta untuk mengetahui efektivitas minum dan perbaikan layanan air minum di daerah yang dikerjasamakan.
Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.